Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN diusulkan menjadi Twin City alias kota kembar. Hal ini mengingat posisi kedua kota yang sangat penting ke depannya. Usulan ini diungkapkan oleh utusan khusus Presiden untuk kerjasama internasional pembangunan Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono. Dalam hal konsep Twin City, IKN dan juga Jakarta akan menjadi dua kota yang akan menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya akan menjadi ibu kota de jure dan lainnya de facto. Lalu, dengan adanya konsep tersebut, akankah masa depan Indonesia menjadi ganda? Apakah konsep Twin City ini benar dan baik untuk Indonesia? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Bapak Muslih Amin yang merupakan pengamat tata kota. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Muslih. Waalaikumsalam Mbak Rida, terima kasih telah diundang. Mohon maaf, saya klarifikasi, saya bukan spesifik tata kota ya, tapi lebih ke kebijakan publik gitu. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih nih atas konfirmasinya. Dan tentunya Pak, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan hadir melalui ruang virtual Zoom. Kita akan berbincang nih Pak, mengenai konsep Twin City yang sedang ramai. Iya. Baik. Gimana Mbak Rida? Baik Pak, langsung saja nih Pak, ini kalau berbicara mengenai konsep Twin City ya Pak, ada banyak sekali pengamat dari tata kota, kemudian juga pengamat kebijakan publik yang turut menyuarakan tentang hal tersebut. Nah, selaku pengamat kebijakan publik juga nih Pak ya, bagaimana Bapak ini memandang konsep Twin City ini nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Rida ya, ini luar biasa karena memang hiruk pikuk tentang IKN ini sudah berlangsung lama ya, terlepas dari pro kontra dan juga ada trik-intrik politik dan sebagainya gitu sebagai bumbu-bumbu dari proses tersebut. Namun kenyataannya saat ini ya negara, dalam hal ini keuangan negara telah banyak terkuras untuk pembangunan IKN. Angkanya bukan main-main ya, sangat besar dan itu uang kita bersama. Artinya terlepas suka dan tidak suka atau pro kontra dan ini dan itu, IKN sudah ada gitu ya dengan segala kekurangannya. Makanya memang diskursus yang terjadi saat ini karena mau ada pergantian presiden, apakah dilanjutkan atau tidak, kita cek di janji Pak Prabowo Gibran ya dalam masa kampanye itu bahwa IKN akan tetap dilanjut gitu ya. Namun demikian ada persoalan lain karena Pak Prabowo juga memiliki fokus yang terutama makan siang gratis itu yang kemudian menyedot anggaran yang cukup banyak, yang di sisi lain anggaran kita saat ini sedang lumayan mengalami tantangan gitu ya. Nah akhirnya kita melihat bahwa satu sisi memang IKN harus dilanjutkan dengan segala konsekuensinya, di sisi lain Pak Prabowo juga punya fokus yang lain. Makanya kemudian ketika muncul istilahnya kota kembar gitulah, apalah namanya gitu misalnya, yang kemudian didorong oleh mantan ketua otorita gitu misalnya, menurut saya itu pilihan win-win solution gitu ya, pilihan baik dari yang ada gitu. Bisa jadi memang tidak ideal, tetapi kan nggak mungkin juga kemudian IKN dihentikan, mau bagaimana uang puluhan triliun uang rakyat itu gitu. Makanya dengan segala konsekuensi, dengan segala resikonya, mau tidak mau pilihan itu harus diambil. Karena apalagi secara undang-undang udah sangat clear kan, artinya secara de jure memang IKN sebagai ibu kota, walaupun memang secara de facto ya Jakarta masih sebagai ibu kota. Terakhir misalnya ketika kemarin pelantikan beberapa
lembaga negara juga masih di Jakarta, dan kemudian yang akan melantik presiden baru juga MPR kali ini yang memang masih berkantor di Jakarta. Jadi memang mau tidak mau ya begitu tuh. Satu sisi IKN tetap berlanjut pembangunannya gitu ya, pendampingannya nggak boleh mangkrak, karena kalau mangkrak maka yang rugi semuanya, termasuk rakyat Indonesia yang telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk itu. Di sisi lain, karena memang kesiapan yang belum lengkap, ya tentu saja itu konsekuensi logis, nggak mungkin juga secara fakta ibu kota nggak bisa dipaksakan IKN saat ini dipakai sebagai ibu kota gitu. Jadi begitu, Mbak Rida. Baik, jadi memang kalau kita melihat ini tuh seperti dua koin yang memang sama sisinya ya Pak ya. Jadi dua-duanya memiliki fungsi khusus masing-masing. Dan terlebih tadi mengenai konsep Twin City ini gitu ya. Memang sayang rasanya kalau IKN yang sudah dibangun jor-joran gitu ya Pak ya oleh pemerintahan tidak dilanjut gitu. Ini kan ataupun mangkrak gitu, ini kan akan menjadi kesulitan juga untuk masyarakat sendiri. Nah, kemudian Pak, selaku pengamat ya, bagaimana Bapak ini melihat peran Jakarta dan juga IKN dalam kerangka tata ruang nasional di masa depan yang akan datang nih Pak? Nah, ya memang pada akhirnya kalau kita berkaca pada Undang-Undang 3 2002 gitu tentang IKN dan juga Undang-Undang DKJ ya yang baru digulirkan beberapa waktu yang lalu, itu sudah clear sebenarnya ya memang pembangunan IKN dilakukan secara bertahap, itu secara peraturan seperti itu, dan juga secara pengalaman kota-kota di negara-negara lain yang memang memindahkan ibu kota itu memang nggak bisa bim salah bim, jadi memang pasti dan harus bertahap sampai puluhan tahun. Makanya ketika target sampai 2045 menurut saya itu pilihan yang wajar, pilihan yang baik. Apalagi anggaran kita juga terbatas. Tentu saja harus dengan menggunakan penggunaan anggaran yang multi-year gitu ya. Nah, bagaimana ke depannya? Ya tentu saja IKN harus sudah mulai diisi. Manakala fasilitasnya sudah mulai ada gitu ya. Misalnya saat ini misalnya sudah ada istana, sudah ada beberapa kantor Kemenko dan lain-lain gitu kayak gitu. Maka pilihan baik ya tentu saja mulai dicicil istilahnya tuh. Jadi lembaga-lembaga atau misalnya fungsi-fungsi yang berkaitan dengan seperti riset gitu misalnya ya yang tidak berhubungan langsung dengan publik yang lebih banyak, atau lembaga-lembaga tertentu gitu yang memang dimungkinkan pelan-pelan untuk menggunakan IKN ya mestinya harus mulai dipersiapkan. Di sisi lain Jakarta yang karena memang dengan segala fasilitasnya ya tentu saja 5-10 tahun ke depan memang adanya status quo gitu. Jadi tetap berfungsi istana negara tetap ada di sini, fungsi-fungsi berbagai kabinet, kelembagaan apalagi yang berkaitan dengan kemasyarakatan misalnya juga masih tetap di Jakarta. Dan itu pilihan baik pada akhirnya gitu ya. Jadi IKN terus bertumbuh gitu dengan perencanaan yang lebih matang, dengan penganggaran yang lebih rasional. Di sisi lain Jakarta juga tetap operasional seperti biasa gitu, walaupun juga pelan-pelan harus sudah mulai digiring arahnya menjadi kota jasa, kota misalnya pendidikan, kota wisata yang nanti lama-lama ketika IKN sudah siap maka Jakarta juga tidak kolaps, sama-sama akan hidup. Misalnya ya IKN nanti memang sebagai kota administratif, ya kota pemerintahan, Jakarta juga tetap sibuk, akan tetap ramai dengan berbagai industrinya, dengan berbagai aktivitasnya gitu. Jadi nanti sama-sama maju. Jadi Jakarta tidak tutup dan IKN juga makin berdaya dan bermanfaat, dan yang karena tujuannya katanya kan dalam rangka untuk pemerataan pembangunan misalnya. Nah, biasanya kalau memang kota itu maju dengan segala konsekuensinya maka masyarakat sekitar juga akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Yang penting memang para pelaku kebijakan dalam hal ini pemerintah nasional harus betul-betul misalnya jangan mengulangi atau melakukan refleksi atau evaluasi yang sangat mendalam gitu ya. Pentingnya misalnya perencanaan yang baik, pentingnya misalnya pelibatan partisipasi, pentingnya misalnya mengukur anggaran, pentingnya misalnya rasa keadilan, kesetaraan itu tentu dibangun dengan bersama-sama sehingga nanti tidak ada istilah kesan
ini politik siapa, ini kepentingan siapa, ini untuk siapa, ini untuk kelompok tertentu, kecurigaan ini, kecurigaan itu. Karena ini menjadi milik bersama. Kembalikan bahwa tujuan negara ini kan dalam rangka untuk mensejahterakan, dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Maka prinsip-prinsip itu yang harus dikedepankan gitu. Oke. Baik Pak, dan tadi juga jadi akhirnya kita bisa melihat ya Pak, dua kota ini gitu, Jakarta dan juga IKN ini sama-sama memiliki fungsi yang sangat berdampak gitu ya, entah itu pada kehidupan manusianya ataupun aspek-aspek pemerintahan lainnya. Nah kemudian Pak, berbicara tentang kota ini nih Pak ya, IKN dan juga Jakarta, memang kan sebelumnya ibu kota Indonesia ada di Jakarta, kemudian nanti akan berpindah nih ya ke Kalimantan. Pak, dengan kondisi yang berbeda nih Pak ya, tantangan terbesar dalam menciptakan sinergi nih Pak antara Jakarta dan IKN menurut Bapak nih apa ya? Ya nggak masalah karena sekarang kan eranya era digitalisasi gitu ya, era pendekatan smart government gitu misalnya, jadi pendekatan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan sebagainya. IKN sebagai ibu kota, sebagai tempat berkumpulnya para aparatur negara misalnya, ya silahkan bekerja seperti tupoksi masing-masing gitu. Sementara Jakarta nanti akan berubah menjadi kota kota bisnis gitu ya, kota pendidikan, kota pariwisata, tentu saja akan saling melengkapi karena orang-orang yang misalnya para pejabat, para ASN yang hijrah ke IKN pasti juga akan merindukan Jakarta gitu ya, karena mereka juga mungkin lahir di sini, besar di sini, sangat paham misalnya lokasi-lokasi di sini. Bisa jadi weekend misalnya mereka ke Jakarta, tapi ketika hari-hari kerja mereka balik lagi ke IKN gitu misalnya, atau sebaliknya misalnya orang Jakarta juga misalnya kalau membutuhkan mengurus administrasi secara langsung ke pemerintah pusat segala macam, mereka juga nanti berkunjung ke sana dan sebagainya gitu. Dan itu nggak masalah, nanti ekonomi kita juga bisa hidup gitu ya. Pembangunan juga akan makin merata, makin berimbang gitu, karena pasti bukan hanya ASN yang pindah, para pelaku ekonomi dan sebagainya juga akan sama-sama ikut hengkang ke sana, dan itu membuat misalnya Kalimantan Timur makin parah, makin ramai, ekonominya makin tumbuh. Sementara di sisi lain Jawa juga nggak bakal kehilangan, Jawa juga nggak bakal kesepian gitu, masih akan ada banyak lagi. Baik. Halo Bapak, sepertinya terjadi galat. Pak Musli? Pun pertanyaannya berbeda. Halo? Ya, halo. Tadi sempat galat sebentar, Pak. Boleh silakan dilanjutkan, Pak. Iya, catatan saya misalnya terutama ke pemerintah yang baru, jangan terlalu juga fokus ke IKN gitu ya. Jadi harus menggunakan konsep kesetaraan dan keadilan. Jadi kota-kota yang lain misalnya Medan, Makassar, misalnya terus Kendari, Bandung dan sebagainya, misalnya kota-kota yang lain juga harus bertumbuh gitu. Jangan juga ditinggalkan, biar antara satu provinsi dengan provinsi yang lain tuh sama-sama bertumbuh bersama gitu ya. Sama-sama misalnya ya pembangunan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai gara-gara IKN semua fokus ke situ, yang lain diabaikan gitu. Itu juga jangan sampai begitu, karena akan menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan baru. Nah ini selaras dengan statement yang terakhir Bapak sampaikan, bahwa memang pada dasarnya tadi jangan hanya berfokus pada IKN, tapi kenyataannya ada banyak sekali wilayah-wilayah yang tidak diperhatikan. Nah sebenarnya nih Pak ya, selaku pengamat kebijakan publik juga, bagaimana Bapak ini memandang terkait dengan keberadaan IKN akan memengaruhi perkembangan daerah-daerah lain di Indonesia, Pak? Ya itu kembali lagi ke konsep pemerintah. Makanya kalau pemerintah tujuannya IKN itu sebagai istilahnya pemicu dan menjadi model gitu ya, maka mestinya kota-kota yang lain juga harus sama gitu. Ya, jadi nanti berkaitan juga dengan kebijakan dan kebijakan pemerintahan pembangunan dan juga kebijakan anggaran dari pusat. Ini memang fokusnya kembali ke pemerintah mau seperti apa.
apakah mau hanya bikin mercusuar saja atau memang IKN ini hanya simbol saja gitu. Simbol misal kota baru, kota smart, kota jadi cerdas, kota yang pendekatannya misalnya lebih ke green, kekinian, dan harus juga didorong minimal kota-kota provinsi, ibu kota provinsi, contoh misalnya kayak Serang di Banten ini, ya nggak bisa ditinggalkan begitu saja, justru harus masih dorong gitu ini. Dengan keterbatasan yang ada, dengan fasilitas yang selama ini berkurang, maka pemerintah pusat itu juga harus memprioritaskan daerah-daerah seperti Banten ini. Banten, Bengkulu, Jambi, misalnya NTT, Papua dan sebagainya, itu harus didorong dan difasilitasi agar bertumbuh bersama. Jadi bukan hanya kota-kota tertentu yang dianggap kota selebriti saja gitu. Betul, betul, betul. Jadi memang ada banyak sekali kota-kota dan juga wilayah yang ada di Indonesia yang perlu diperhatikan. Jadi jangan hanya memang yang dipenuhi oleh selebriti-selebriti saja ya Pak ya. Ya. Dan ini juga bagi kepala daerah, terutama para gubernur, para wali kota, bupati misalnya, itu tadi semangatnya juga harus sama dengan semangat yang sedang digelorakan oleh pemerintah pusat gitu. Jadi jangan pemerintahnya pusat semangat membangun misalnya, sementara pemerintah daerahnya biasa-biasa aja, malah kebergantungannya terlalu tinggi. Kalau ada bantuan berjalan, tidak ada bantuan tidak mau berdikari. Nah, jangan begitu. Di era otonomi daerah, gubernur atau bupati wali kota itu menjadi leader yang paling utama. Maju mundurnya sebuah daerah juga kembali ke mereka. Jadi jangan hanya penonton. Bahaya sekali misalnya kalau kemudian pemerintah pusat sedang menggaungkan IKN dan sebagainya gitu misalnya, sementara kabupaten kota yang lain dan provinsi yang lain, terutama Banten gitu misalnya, hanya jadi penonton. Itu sayang. Jadi harusnya Banten mereplikasi model pendekatan inovasi yang sedang digarap oleh pusat, bagaimana Banten juga bisa gitu. Dan menurut saya mestinya bisa ambil momentum ini. Jadi ketika Jakarta misalnya nanti tidak lagi jadi ibu kota pemerintah sebagai administrasi, maka akan jadi kota bisnis, dan Banten sebagai kota satelitnya, daerah yang penyangga langsung, itu harus ambil peran itu gitu. Jadi jangan terus-terusan ketinggalan. Ini jangan sampai sekarang aja yang kita berdekatan dengan ibu kota kita nggak kebagian apa-apa, apalagi nanti sudah jauh, itu bahaya. Dan juga jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pihak lain. Mari kita refleksi kepada aktor-aktor yang ada di Banten gitu. Iya, baik. Dan tentunya ini menjadi catatan ya Pak ya. Apalagi ini lagi musim-musim pilkada nih Pak ya. Entah itu Banten ataupun wilayah-wilayah lainnya, tentu ini menjadi salah satu catatan bagaimana tidak selalu berpangku tangan ya Pak ya. Dan tadi bagaimana ini membenahi daerah masing-masingnya dan juga mempunyai semangat sama dengan pusat yang memang sekarang sedang mengatur ibu kota Nusantara. Iya. Nah, kemudian Pak, kita tarik lagi berbicara mengenai IKN dan juga Jakarta nih Pak ya. Bagaimana regulasi dan juga kebijakan akan diselaraskan nih Pak untuk mendukung perkembangan kedua kota tersebut? Menurut Bapak sendiri hal strategi kebijakan apa? Ya tentu saja karena memang undang-undangnya juga memang sudah dibuat berbeda ya. Ada undang-undang tentang IKN, ada undang-undang tentang DKJ. Tentu saja kalau kita lihat isinya itu memang pada akhirnya ya akan berbeda, tapi juga sekaligus saling melengkapi gitu. Jadi ya lagi-lagi kembali ke pemerintah pusat, konsisten nggak dengan tujuan awal gitu. Kalau tujuan awalnya misalnya undang-undang IKN ya dalam rangka memang menciptakan ibu kota baru, sementara di sisi lain undang-undang DKJ itu ya bagaimana mempertahankan kemajuan pembangunan di Jakarta tanpa menjadi ibu kota gitu misalnya. Jadi sebenarnya itu no problem kalau menurut saya, biasa aja, nanti tinggal diturunkan misalnya ke aturan-aturan di lebih bawahnya, ada peraturan pemerintah, ada Perpres, ada Permen misalnya segala macam. Dan termasuk juga masing-masing gubernurnya misalnya punya pendekatan sendiri-sendiri, ya nggak masalah, tetap jalan. Termasuk misalnya gubernur yang akan baru nanti gitu, hasil pemilu ini juga harus harus melakukan inovasi dan kreativitas Jakarta sebagai DKJ gitu ya. Jadi jangan lagi Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan, jadi harus seperti itu. Ya begitu juga dengan IKN, ya silakan IKN dengan segala keterbatasannya mulai saja. Anda sebagai daerah sebagai ibu kota ya harus mencerminkan sebagai ibu kota seperti layaknya ibu kota gitu. Dan bahwa itu butuh waktu iya gitu. Tapi tadi itu para pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masing-masing
harus satu visi dan dalam frame yang sama gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kemudian hanya karena ego tertentu gitu misalnya, atau karena memang ingin dianggap prestis dan sebagainya, tapi kemudian asal jadi gitu, ketika jadi juga tidak digunakan dengan baik, itu kan sayang. Jadi rakyat yang akan menderita nanti. Iya, betul-betul. Karena tadi sudah dialokasikan dengan dana yang amat sangat besar, sayang rasanya kalau semisal tidak diurusi dengan baik. Kalau kayak gitu kan bisa dikasih ke rakyat ya Pak ya. Ada banyak hal yang memang perlu didapat juga nih oleh para masyarakat Indonesia. Nah, kemudian Pak, selaku pengamat, dalam pandangan Anda nih Pak, apa visi ideal nih Pak untuk hubungan antara Jakarta dan juga IKN 10 atau 20 tahun ke depan? Tentu saja pasti saling melengkapi ya. Jadi tadi yang saya di awal-awal analisis bahwa memang dua-duanya itu pasti saling melengkapi. Jakarta butuh IKN, ya IKN juga butuh Jakarta. Dan saya menduga asal tadi tuh pemerintahnya serius, para pengambil kebijakannya juga fokus, maka IKN akan berkontribusi pada tujuan yang sesungguhnya dalam rangka menciptakan pemerataan, dalam rangka membangun wilayah-wilayah yang lebih luas dengan perencanaan yang lebih baik gitu misalnya. Sementara Jakarta sebagai kota lama gitu misalnya, dengan segala permasalahan sekaligus potensinya yang sangat luar biasa, itu juga tetap akan menjadi primadona gitu ya. Itu juga akan tetap menjadi idola masyarakat untuk datang ke Jakarta, dan juga akan menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi yang terus bertumbuh. PAD-nya juga akan makin membesar gitu. Pendekatan pembangunannya juga akan makin kreatif, makin inovatif. Saya menduga akan seperti itu gitu ya. Sementara IKN terus dibenahi gitu misalnya, terus juga bermanfaat nanti ke depannya kepada kota-kota terdekat, pada provinsi, kabupaten, kota di sekitar gitu. Harapannya seperti itu gitu. Jadi kalau tadi kuncinya yang penting pemerintahnya serius, yang penting pemerintahnya konsisten, yang penting pemerintahnya fokus bahwa pembangunan ini ya memang ujung-ujungnya ya untuk kesejahteraan, bahwa pembangunan ini apapun dimanapun tujuannya untuk mencerdaskan bangsa gitu misalnya, untuk bersama-sama menjaga keadaban dan perdamaian dunia gitu misalnya. Maka ya saya optimis, ya silakan, tapi kuncinya tadi lagi-lagi kembali kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini presiden misalnya, teman-teman di Senayan gitu mau seperti apa barang ini, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Tidak terasa sudah 20 menit lebih nih Pak, kita berbincang asik mengenai konsep Twin City nih yang kemarin sedang ramai. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita siang hari ini Pak, boleh dikasih closing statement atau pernyataan penutup nih Pak kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, masa depan ganda Jakarta dan IKN Twin City untuk Indonesia. Boleh Pak, silakan. Baik, pertama bahwa apapun adanya, bahwa saat ini Indonesia memiliki kota kembar gitu ya. Satu sisi IKN sebagai ibu kota yang secara undang-undang biasa sebagai ibu kota gitu, di sisi lain secara de facto, secara kenyataan bahwa Jakarta juga sebagai ibu kota. Dua-duanya akan bertumbuh. IKN akan terus melakukan berbagai proses pembangunan gitu, walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas. Yang kedua, Jakarta juga akan tetap bertahan sebagai saat ini dalam jangka pendek sebagai sebagai pusat pemerintahan, segala aktivitas pemerintahan akan tetap di Jakarta. Dan yang ketiga tentu saja yang menjadi catatan tadi itu, pemerintah dalam hal ini presiden, DPR dan komponen yang lainnya, mari berfokus membangun apapun, apalagi ibu kota misalnya, tujuannya untuk kesejahteraan, tujuannya untuk kejayaan Indonesia. Dan yang keempat terakhir mungkin Mbak Rida, catatan yang menarik juga bahwa silahkan daerah berlomba-lomba untuk melakukan kreativitas, inovasi, pembangunan, dan kalau mau mereplikasi IKN jika itu dianggap baik juga ya boleh gitu ya, itu sangat sangat bagus, sehingga nanti pemerintah pusatnya maju, pemerintah daerahnya juga maju, ujung-ujungnya masyarakat Indonesia akan jauh lebih maju.
Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Wah, tadi poin akhirnya sangat-sangat menyentuh sekali Pak ya. Intinya kalau semisal pusat pemerintahannya juga baik, tentunya daerah juga perlu diperbaiki. Dengan ini bahwa nanti mimpi kita menjadi Indonesia emas di 2045 ini tentu akan terrealisasi. Jadi bukan omong belaka ya Pak ya. Amin, amin. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya sudah berbincang selama 20 menit lebih nih Pak. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Sehat selalu, semoga nanti bisa langsung berkunjung nih Pak ke Studio Sultan TV. Tentunya membahas banyak hal lagi nih Pak ya. Amin, insya Allah, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kita tutup perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Musli Amin ya, merupakan pengamat kebijakan publik. Berbicara mengenai masa depan ganda Jakarta dan IKN dan juga konsep Twin City yang kemarin ini ramai sekali diperbincangkan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.